Pergi ke Jogja membeli batik. Tidak lupa membeli kain jarik. Selamat datang di Dijen Gatrik. Mari kita tingkatkan pelayanan publik. Izinkan saya, Mas Nanang, Mbak Raisa, Pak Nurman, untuk membacakan sambutan Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Karena ada rapat yang bersamaan waktunya, sebenarnya tadi akan hadir di sini menyapa Ibu Bapak teman-teman semua, namun karena ada penugasan lain, menugaskan saya untuk menyampaikan sambutan beliau. Sambutan Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan pada Ngobrol Pintar at Perpus Gatrik Sharing Session Layanan Publik Ramah Disabilitas Selasa 17 Desember 2024. Yang kami hormati para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian ESDM atau yang mewakili, narasumber acara pada hari ini, Ibu Raisa Nabilah, analis kebijakan ahli pertama dari Kedeputian Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB. Terima kasih, selamat datang. Pak Nanang Khairuddin Esos, analis kebijakan ahli pertama dari Kedeputian Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB. Terima kasih. Pak Norman Yulian, Ketua Umum Pusat Perkumpulan Disabilitas Indonesia PPDI, bersama Pak Ahwi Mahardika, selamat datang. Mbak Naila sebagai MC dan narasumber. Tepuk tangan buat Mbak Naila ini. Jadi para peserta acara ngopi yang berbahagia. Jadi acara ini Pak Nanang, Bu Raisa, Pak Norman merupakan kegiatan rutin kami sebulan sekali. Kegiatan ini bernama Forum Literasi Ketenagalistrikan, makanya kita selenggarakan di perpustakaan untuk meningkatkan minat baca, meningkatkan diskusi, meningkatkan wawasan para pegawai di Kementerian SDM di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Jadi selain kegiatan ini ada beberapa kegiatan lain seperti bedah buku. Jadi kita ganti-ganti, ada bedah paper yang kemudian ada alumni talk bagi yang sudah tugas belajar atau baru pulang kuliah gitu ya, atau ada penugasan ke luar negeri, kita minta untuk sharing pengalamannya. Kemudian juga tujuan sekali lagi untuk meningkatkan wawasan dan juga melatih kepercayaan diri. Maka yang sharing di sini memang bukan pejabat tinggi, bukan koordinator kelompok kerja gitu, tapi teman-teman semua yang memang menjalankan proses bisnis sehari-hari. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena rahmat karunia-Nya pada pagi hari ini yang mendung, kita tetap dapat semangat untuk bertemu di Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan dalam acara Ngobrol Pintar bersama Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan dengan tema Sharing Session Layanan Publik Pelayanan Publik Ramah Disabilitas. Acara ini, seperti yang kami sampaikan tadi, merupakan bagian forum literasi informasi di bidang ketenagalistrikan yang rutin diselenggarakan oleh Perpustakaan Ditjen Ketenagalistrikan. Kami kenalkan ada 3 pustakawan berdiri, Mbak Dina, kemudian ada Bu Erna, ada Mas Nur, ini pustakawan di Ditjen Ketenagalistrikan. Jadi acara sharing session ini diinisiasi dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional yang jatuh setiap tanggal 3 Desember. Mudah-mudahan nggak keliru Pak ya. Dan melalui sharing session acara hari ini kami mengharapkan masukan sekaligus evaluasi dari Ibu Bapak Kementerian Pan-RB serta PPDI terhadap sarana prasarana dan pelayanan publik yang memenuhi kriteria layanan publik ramah disabilitas itu sepertinya sejatinya seperti apa sih gitu ya, yang dapat kami terapkan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Karena dapat kami sampaikan fasilitas dan sarana prasarana untuk menunjang kaum rentan yang seperti di Menpan RB memang bertahap kami sediakan. Mudah-mudahan kehadiran teman-teman Ibu Bapak dari Menpan RB, dari PPDI bisa memberikan masukan kepada kami untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan standar yang diharapkan. Ibu Bapak yang kami hormati, seiring terbitnya Peraturan Menteri Pan-RB nomor 11 tahun 2024 tentang penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan, regulasi ini menjadi acuan bersama dalam menghadirkan pelayanan publik yang adil, merata, dan ramah bagi kelompok rentan. 5 aspek penting dalam pelayanan publik inklusif yaitu kebijakan dan kepemimpinan,
aksesibilitas fisik, aksesibilitas informasi dan komunikasi, akomodasi yang layak, serta pengembangan SDM. Kelima aspek tersebut harus menjadi pedoman utama dalam terlaksananya layanan publik yang prima. Kami berharap melalui kegiatan ini kami mendapatkan evaluasi sekaligus membekali para pegawai yang terkait dengan pelayanan publik dengan keterampilan yang memadai untuk memberikan pelayanan prima kepada kelompok rentan. Pembekalan yang dilakukan diharapkan terkait pelayanan publik yang ramah disabilitas dalam memberikan layanan merupakan wujud dan dari visi kepemimpinan Indonesia untuk menunjukkan praktik baik implementasi pelayanan yang inklusif. Dapat kami sampaikan, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian SDM terus berupaya menghadirkan layanan yang ramah khususnya kepada teman-teman disabilitas melalui sarana prasarana maupun sistem informasi. Peningkatan sarana prasarana kelompok rentan tersebut kami sediakan melalui beberapa hal penyediaan fisik seperti jalur landai, toilet, ruang tunggu dan sebagainya. Untuk sistem informasi kami saat ini juga tengah mengembangkan website. Jadi nanti Mbak Anggita sebagai subkor mungkin bisa ditunjukkan apa ke teman-teman PAN RB dan PPDI dummy website kita sebelum di launching ya kan kita memang sedang merintis tahun ini seperti apa siapa tahu ada masukan yang bisa diberikan untuk peningkatan pelayanan Ditjen Ketenagalistrikan. Jadi kami mengembangkan website dan kios layanan informasi untuk yang kami lengkapi dengan fitur-fitur aksesibilitas yang ramah difabel. Namun tentunya kami butuh masukan, perbaikan dan saran dari narasumber Menpan RB dan PPDI untuk penyediaan fasilitas tersebut apakah sudah sesuai standar atau ada hal-hal lain yang perlu ditingkatkan. Dari sharing session ini diharapkan unit penyelenggara layanan dapat beradaptasi memberikan pelayanan yang ramah disabilitas termasuk dengan bantuan teknologi sehingga memudahkan seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di ketenagalistrikan. Setiap lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas harus mendapatkan pelayanan setara. Unit-unit pelayanan publik harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna khususnya fitur-fitur yang mendukung akses mereka serta melibatkan komunitas dalam proses perencanaan pengembangan layanan publik manual maupun digital. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaannya memberikan bekal kepada para peserta yang hadir, khususnya pegawai Ditjen Ketenagalistrikan dan unit-unit Kementerian SDM yang terkait dengan pelayanan publik yang inklusif. Kami ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman semua peserta yang sudah meluangkan waktu untuk ngopi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kopinya juga sudah siap ya Mbak Dina ya. Nanti bisa sambil ngopi. Kami berharap acara ini memberikan pengetahuan yang bermanfaat dan menambah wawasan terkait pelayanan publik inklusif untuk menunjang tugas organisasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga melalui acara ini kita dapat menggali manfaat sekaligus menambah wawasan kita semua. Di puncak gunung tercium belerang, terasa letih selesai mendaki. Jika ada pelayanan yang masih kurang, mari kita segera perbaiki. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, tertanda Ida Nuryatin Vinahari. Baik, terima kasih Mas Pandu Satria Jati yang telah menyampaikan sambutan dan sekaligus membuka acara sharing session layanan publik ramah disabilitas. Sebelum menginjak ke acara selanjutnya, seluruh peserta yang hadir dimohon untuk berdiri dan untuk narasumber dapat memposisikan di tengah-tengah agar dapat terdokumentasi dengan baik. Kita foto bersama dulu ya. Sini. Oke. Yang belakang, lihat kamera ya. 1, 2, 3. Yang 3 ya yuk. 3, 2, 1. Salam inklusi gimana Pak? Salam inklusi. Teman-teman bisa salam inklusi.
Salam inklusi gitu. Salam inklusi. Oke, baik. Kita udah masuk ke acara utama ya. Selanjutnya kita masuk ke acara utama. Saya minta para narasumber untuk maju ke atas panggung. Yang pertama, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Bapak Haji Norman Yulian. Selanjutnya ada Mas Nanang Hoirudin dari Kemenpan RB. Dan yang terakhir ada Mbak Raisa dari Kemenpan RB. Baik, gimana nih kabarnya Pak Norman, Mbak Raisa, Mas Nanang? Baik, Alhamdulillah ya. Gimana tadi jalan ke kantor Gatrik? Macet gak? Aman. Soalnya kan lagi mendung-mendung ya. Oke, kita lanjut ya. Karena kayaknya udah pada penasaran nih peserta mengetahui lebih dalam terkait praktik baik dalam pelayanan inklusi sosial. Selanjutnya kita masuk ya ke paparan pertama dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB untuk memberikan paparan. Yang pertama ada Mas Nanang Hoirudin selaku analis kebijakan ahli pertama dengan materi kebijakan umum, pelayanan publik inklusif, dan ramah kelompok rentan. Juga Mbak Raisa Nabila selaku analis kebijakan ahli pertama dengan materi aspek dan indikator penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan. Kepada Mas Nanang dan Mbak Raisa kami berikan waktu masing-masing 15 menit. Terima kasih Mbak Naila. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dari Ditjen Ketenagalistrikan dan juga Bapak Ibu pustakawan dan Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini yang tadi semangatnya luar biasa sekali. Teriakannya sangat luar biasa sekali. Dan ini kami juga menyampaikan terima kasih atas event yang sudah dilaksanakan. eh, Ngopi ya Bapak Ibu ya, ngopi pagi-pagi seperti itu. Jadi mohon izin saya ditugaskan dan juga Mbak Raisa dari asisten deputi untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin juga Bapak Ibu sekalian sudah memahami atau menerima mungkin materi-materi yang terkait dengan inklusivitas, kelompok rentan, pelayanan publik dan sebagainya. Jadi kita mencoba untuk merefresh kembali eh, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan tentunya dalam kita memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat, termasuk untuk kelompok rentan seperti itu. Untuk yang pertama, next. Ya, di sini ada tiga definisi Bapak Ibu. Ada definisi kelompok rentan, kemudian inklusivitas, dan juga desain universal. Jadi, kelompok rentan ini definisinya itu ada di Undang-Undang 25 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa adanya masyarakat yang memiliki karakteristik atau kondisi dengan resiko tinggi mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan baik itu fisik, geografis, lingkungan, sosial dan sebagainya. Dan kategori kelompok rentan itu tidak hanya disabilitas saja, tapi ada lansia, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, korban bencana alam dan juga korban bencana sosial. Bahkan kalau terkait dengan konsep inklusivitas sendiri sebenarnya kategorinya lebih luas lagi. Ada masyarakat adat, kemudian masyarakat pada daerah 3T dan juga yang lainnya. Dan kemudian kalau kita kaitkan dengan konsep inklusivitas, nah di sini adalah suatu konsep atau suatu eh, sifat karakteristik yang mana dalam kita memberikan suatu pelayanan itu kita melibatkan semua pihak tanpa terkecuali di setiap prosesnya, Bapak Ibu. Jadi pelibatan itu tidak hanya kita laksanakan pada saat kita evaluasi saja, pada saat kita membutuhkan narasumber dan sebagainya. Tapi pelibatan itu kita libatkan pada saat proses penyusunan kebijakannya, satu. Kemudian implementasinya, evaluasinya. Nah, ini tadi waktu saya masuk pada area eh,
perpustakaan dan juga halaman depan saya udah ngebatin Bapak Ibu. Wah, ternyata aksesibel juga ya karena dari depan sudah ada guiding block dari pos satpam, kemudian menuju ke area masuk, ada jalur landai dan sebagainya. Mungkin tadi Pak Norma sudah sempat keliling ya Pak ya. Nanti bisa disampaikan mungkin beberapa hal yang apakah sudah sesuai ataukah belum dan sebagainya. Kemudian terkait dengan desain universal, ini suatu panduan atau acuan yang digunakan dalam merancang produk, lingkungan, atau layanan yang mudah diakses. Jadi ini kalau inklusivitas itu tidak lagi bersifat eksklusif Bapak Ibu atau eksklusivitas, tapi memang inklusif yang mana bisa digunakan oleh semua orang, semua pihak tanpa terkecuali. Lanjut. Kemudian hal ini kita berangkat ada beberapa urgensi dari data-data Indonesia saat ini, mulai dari data penyandang disabilitas, kemudian lansia, anak-anak, wanita hamil dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di layar di pojok kanan atas, di sana ada satu indeks inklusivitas global dan Indonesia menempati peringkat 108 dari 129. Bapak Ibu. Bahkan sepertiganya aja masih belum sampai itu. Dan kita di sana indikator-indikatornya tentunya mencoba kita adopsi, kita terapkan, kita gunakan di Permenpan kami di Permenpan 11 tahun 2024 yang mana nantinya ada 5 aspek yang mana tidak akan lepas dari indikator-indikator dari indeks inklusivitas global ini. Dan tentunya dengan adanya dari berkat dari organisasi tersebut kita harapkan kita bisa menciptakan atau mewujudkan suatu pelayanan publik yang atau ekosistem pelayanan publik yang memang ramah untuk kelompok rentan, ramah untuk disabilitas, ramah untuk lansia, ramah untuk ibu hamil, menyusui, anak-anak dan sebagainya. Oleh karena itu tadi di tunjuk arah di depan ada menuju ke ruang laktasi, kemudian menuju ke area bermain anak dan sebagainya. Nah, itu menjadi suatu eh, poin plus Bapak Ibu karena belum semua eh, mungkin unit pelayanan memiliki kesadaran yang sama, memiliki perspektif yang sama. Nah, ini yang kita bangun dari awal terlebih dahulu. Karena pada setiap kami evaluasi atau pendampingan dan sebagainya, masih banyak yang menyampaikan bahwa mohon izin Bapak, Ibu, kantor kami masih belum pernah disabilitas yang datang. Di kantor kami belum pernah ada Pak ibu hamil, menyusui anak-anak yang datang ke kantor kami. Jadi kami tidak menyediakan. Nah, padahal di sana kita tidak boleh menunggu Bapak Ibu ya. Karena kita tidak pernah tahu kapan kelompok rentan itu akan datang mengakses pelayanan kita. Bisa jadi hari ini, besok, lusa, dan sebagainya. Dan itu menjadi satu tugas besar untuk kita semua untuk menyamakan persepsi kita, perspektif kita bahwa bahkan semua dari kita pun memiliki potensi yang sama. Seperti itu. Dan kemudian lanjut. Dan ini langkah strategis dan juga peran Kementerian PAN RB mulai dari penyusunan kebijakan, kemudian kolaborasi, lalu penguatan dasar eh, mungkin program atau mungkin kegiatan dan sebagainya, sampai juga di pendampingan, pembinaan, evaluasi dan juga monitoring seperti itu. Dan kami tentunya membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk koordinasi, kerjasama, kolaborasi dan sebagainya, karena harapan kami tidak hanya satu pihak yang berjalan atau melangkah, tapi semua pihak memiliki langkah yang sama. Walaupun di bidang yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu aksesibilitas terhadap pelayanan. Lanjut. Kemudian kalau kita melihat dari segi kebijakan, kembangan kebijakannya, Bapak Ibu, ini kami sudah mulai mengarah ke aksesibilitas kelompok rentan sebenarnya mulai tahun 2017, tapi hanya terbatas pada sarprasnya saja waktu itu. Kemudian kita kembangkan di SE nomor 66 tahun 2020 yang kita menghimbau untuk semua unit pelayanan menyediakan sarpras minimal 14 komponen waktu itu. Kemudian kita kembangkan lagi pada pedoman nomor 7 2022 masih terkait dengan Sarpras. Lalu kita kembangkan lagi di pedoman 7 2024 masih dengan nomor yang sama 7. Kemudian kita kembangkan lagi pada Permenpan RB 11 tahun 2024 yang mana nanti akan disampaikan oleh Mbak Raisa aspek-aspeknya apa saja. Bahwa tidak hanya Sarpras yang menjadi poin utama tapi ternyata banyak juga yang menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan mulai dari kebijakannya, mulai dari
SDM-nya, kemudian bagaimana etika atau berinteraksi dengan kelompok rentan, lalu apakah ada teknik-teknik tertentu dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita menyediakan suatu akomodasi yang layak, pendampingan, jadi petugas sudah standby di depan, kita tanyakan apa keperluannya, apakah perlu bantuan dan sebagainya, apakah perlu dibantu untuk menuju pelayanan dan sebagainya, seperti itu. Lanjut, lanjut satu lagi. Dan ini kami cantumkan di Permen Pan RB ada hak dan juga kewajiban bahwa setiap pengguna pelayanan memiliki hak yang sama, yaitu dapat mengakses pelayanan secara aman, nyaman, adil, non-diskriminasi, mudah, ramah, dan juga setara. Kemudian di sana juga kita menyampaikan bahwa ini bukan hanya sebagai formalitas saja, Bapak Ibu, bukan hanya sebagai penggugur kewajiban saja. Kita menyediakan yang penting ada kursi roda, yang penting ada darurat landai, yang penting ada toilet disabilitas. Nah, tapi ternyata ada kualifikasi tertentu, misal untuk darurat landai, oh ternyata ada derajat kemiringannya. Kalau kami evaluasi di unit pelayanan seperti itu, ada yang menyampaikan kami sudah punya Pak jalur landai. Setelah kami cek ternyata jalur curam, Bapak Ibu. Begini. Dan itu sangat tidak akses. Bahkan eh, untuk yang non disabilitas pun enggan untuk lewat jalur curam tersebut seperti itu. Jadi kami harapkan nanti dapat mengacu kalau Permenpannya sendiri untuk sarprasnya sendiri detail dan sebagainya dari Permenpan Permen PUPR nomor 14 tahun 2017 di sana ada kriteria-kriteria seperti apa. Kemudian lanjut, dan ini tentunya dengan harapan dengan adanya Permenpan ini kita bisa sama-sama bergerak untuk memberikan suatu acuan dan pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan suatu pelayanan yang prima dan juga ramah bagi kelompok rentan. Lanjut. Mas Nanang, waktu 5 menit lagi Siap. ya. Dan ini yang menjadi satu pasal tersendiri di Permenpan tersebut, yaitu adanya pelibatan, Bapak Ibu. Kenapa kita memasukkan adanya pelibatan? Karena bagaimana kita bisa memberikan suatu pelayanan yang baik tanpa kita mengevaluasi. Kita bisa mengevaluasi internal, bisa. Tapi apakah itu sudah sesuai dengan pandangan yang lain? Seperti itu. Jadi kita dalam memberikan suatu pelayanan tidak hanya memakai kacamata kuda Bapak Ibu ya yang harus lurus ke depan, tapi kita juga bisa menerima masukan, saran, kritik dan sebagainya. Dan itu kami harapkan juga tidak menjadi suatu beban tambahan atau kerjaan tambahan, tapi memang sebagai suatu hal yang oh ternyata memang ini yang perlu kita sediakan seperti itu. Dan kemudian di sini juga untuk pelibatan tidak hanya untuk eh, kelompok rentannya saja, tapi juga kami harapkan dapat melibatkan organisasi eh, pemerhati kelompok rentan atau mungkin organisasi eh, disabilitas dan sebagainya. Salah satunya PPDI nanti disampaikan oleh Pak Norman. Mungkin ada beberapa hal yang memang menjadi satu kunci dalam menyediakan suatu pelayanan yang ramah bagi kelompok rentan. Lanjut. Kemudian untuk prinsip-prinsip di sini ada beberapa prinsip mulai dari kesamaan hak, lalu aksesibilitas, kesetaraan akses, profesionalitas, akuntabilitas, keterbukaan, partisipatif dan juga perlindungan terhadap kekerasan dan juga pelecehan. Lanjut. Dan di Permen Pan RB juga di sana kita menyampaikan ada. Jadi tidak hanya suatu permen yang mengatur saja Bapak Ibu, tapi ada beberapa di lampiran ada informasi-informasi bahwa disabilitas itu ada banyak ragamnya. Seperti itu. Kita jelaskan hambatannya apa saja, yang dibutuhkan apa saja. Kemudian kami juga menyampaikan adanya satu di halaman di lampiran ada pengaruh utamaan GEDSI atau Gender Equality, Disability dan juga Social Inclusion. Dan di sana dijelaskan bahwa masing-masing aspek atau indikator ini memiliki suatu konsep tersendiri yang mana harus diperhatikan oleh kita semua. Lanjut. Dan ini terkait dengan perubahan paradigma. Nah, ini yang kami harapkan dengan adanya Permenpan RB ini, yang tadi saya sampaikan di awal, kita menyamakan persepsi, kemudian kita menyamakan suara, menyamakan langkah, menyamakan arah seperti itu, dan tentunya kita merubah paradigma-paradigma. Yang pertama, eh, kalau di yang paradigma lama, desain pelayanan publik mengabaikan kebutuhan kelompok rentan. Nah, ini kami harapkan di paradigma yang baru ini dirancang dengan mempertimbangkan keragaman masyarakat seperti itu. Kemudian terkait dengan sensitivitas terhadap kebutuhan khusus,
yang mana kelompok rentan harus beradaptasi. Nah, ini kelompok rentannya nih yang beradaptasi. Tapi di paradigma yang baru, kita harapkan bahwa pelayan publiknya yang sensitif terhadap kebutuhan khusus kelompok rentan dan juga menyediakan fasilitas aksesibilitas. Kemudian untuk partisipasi kelompok rentan, kalau sebelumnya kelompok rentan diabaikan dalam proses perencanaan, mengambil keputusan dan sebagainya, tapi di paradigma yang baru kami harapkan dapat kelompok rentan didorong untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan masukan, menyampaikan saran, kritik dan sebagainya. Bahkan dalam proses pengambilan keputusan pun juga kami harapkan dapat dilibatkan. Kemudian untuk pemberian prioritas terhadap perlindungan hak. Nah, ini kalau sebelumnya sering diabaikan, tapi di paradigma yang baru kami harapkan dapat dijadikan sebagai prioritas atau yang nomor pertama untuk tindak lanjuti seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk paradigma yang kelima terkait dengan evaluasi dan juga pemantauan berkelanjutan. Kalau sebelumnya yang kita evaluasi mungkin lokusnya dari tahun ke tahun memang berbeda atau mungkin sama. Tapi bukan berarti yang tidak menjadi lokus evaluasi lepas tangan, tapi menjadi kewajiban yang sama, baik menjadi lokus evaluasi maupun tidak, harus menyediakan suatu aksesibilitas terhadap pelayanan publik yang diberikan seperti itu. Baik, mungkin itu Bapak Ibu mungkin sedikit pengantar merefresh kembali beberapa hal terkait dengan kebijakan umum atau mungkin yang hal-hal dasar ya dari Permen Pan RB nomor 11 tahun 2024. Mungkin untuk selanjutnya untuk aspek dan juga indikator ada 5 aspek nanti akan disampaikan lebih detail lagi oleh Mbak Raisa. Terima kasih. Selanjutnya bisa langsung dilanjutkan dengan Mbak Raisa ya. Baik, terima kasih Mbak Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang Bapak Ibu semua, Pak Norman, Bapak Ibu di Dijen Ketenagalistrikan. Tadi Mas Nanang sudah menyampaikan ya, merefresh ingatan kita kembali terkait pelayanan publik inklusif, pelayanan publik yang ramah kelompok rentan. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail masuk ke dalam Permenpan 11 tahun 2024 terkait aspek dan indikator yang bisa kita sama-sama penuhi untuk memberikan pelayanan publik yang ramah kelompok rentan. Tadi sudah disebutkan bahwa tidak melulu hanya soal sarpras. Sarpras penting, aksesibilitas terhadap sarpras untuk kelompok rentan ini bisa menuju tempat layanan kita itu juga penting, tetapi ada hal-hal lain yang juga perlu diinternalisasi di tempat Bapak Ibu, baik dari sisi pimpinannya, kebijakan pelayanannya, dan juga SDM yang melayani kelompok rentan tersebut. Harapannya juga Bapak Ibu dengan menerapkan pelayanan kelompok rentan ini tidak hanya saat ada penilaian, tidak hanya saat akan ada datang dari Kemenpan RB gitu ya. Harapannya ini semua sudah terinternalisasi dengan baik. Tentunya dalam memberikan pelayanan itu semua sudah datang dari hatinya masing-masing untuk memberikan pelayanan publik prima, termasuk untuk kelompok rentan. Baik, yang pertama untuk aspek yang bisa dipenuhi dalam memberikan pelayanan kepada kelompok rentan itu ada 5. Yang pertama ada kebijakan dan kepemimpinan. Yang kedua, aksesibilitas fisik. Nah, ini yang terkait dengan sarana dan prasarana. Yang ketiga, ada aksesibilitas informasi dan komunikasi. Jadi, bagaimana kelompok rentan ini dapat mengakses informasi terkait pelayanan dengan mudah dan juga aksesibel gitu untuk semua masyarakat. Yang keempat, ada akomodasi yang layak. Dan yang kelima, sumber daya manusianya yang juga diperhatikan. Next. Kita masuk pertama ke dalam aspek kebijakan dan kepemimpinan. Di dalam aspek kebijakan dan kepemimpinan ini terdapat 2 indikator, yaitu pertama komitmen pimpinan dan juga keterlibatan dan partisipasi dari kita melibatkan kelompok rentan itu sendiri. Yang pertama komitmen pimpinan. Sangat penting ya kita lihat nih, apalagi kita birokrasi gitu ya, di mana apabila ada komitmen pimpinan akan mempermudah dari segi anggaran, dari segi pelayanan, kebijakannya, itu semua akan sangat mudah. Tapi tidak hanya komitmen pimpinan, bagaimana pimpinan itu dapat menginternalisasi ke dalam petugas-petugas pelayanannya, itu juga menjadi poin penting. Untuk komitmen pimpinan bisa dicerminkan dari adanya standar pelayanan untuk pelayanan terhadap kelompok rentan, adanya SOP yang dibuat, adanya moto pelayanan ataupun inovasi-inovasi pelayanan yang dibuat untuk memudahkan kelompok rentan ini menerima pelayanan di tempat kita. Yang kedua, keterlibatan dan juga partisipasi. Di mana tadi Mas Nanang sudah menyinggung sedikit bahwa kita dalam membuat
kebijakan, dalam membuat inovasi-inovasi kebijakan tentunya perlu melibatkan kelompok rentan itu sendiri ataupun pemerhati kelompok rentan. Jadi ketika kita membuat kebijakan semuanya tepat guna, tepat sasaran. Jadi tidak hanya asumsi-asumsi yang ada di kepala kita. Terutama biasanya dari segi sarpras ini Bapak Ibu. Kita taunya mungkin untuk guiding block itu padahal ada artinya gitu ya. Mau bulat ataupun lurus itu ada artinya. Jadi bukan hanya asumsi kita bisa melibatkan secara langsung kelompok rentan tersebut, disabilitas tunanetra gitu. Apakah guiding block di tempat kita ini sudah sesuai dengan aturan ataupun belum seperti itu. Ya, ini Bapak Ibu, next. Untuk komitmen pimpinan tadi bisa dilihat dari standar pelayanannya, dukungan anggaran, inovasi dan program yang diciptakan, apakah ada pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan publik yang ramah kelompok rentan. Selanjutnya, untuk keterlibatan dan juga partisipasi, Bapak Ibu juga bisa melakukan kerjasama terhadap OPDIS gitu ya, terkait organisasi penyandang disabilitas ataupun pemerhati kelompok rentan lainnya dalam memberikan pelayanan di tempat Bapak Ibu. Selanjutnya, yang kedua adanya aspek aksesibilitas fisik. Nah, ini yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana yang perlu dipenuhi di tempat pelayanan Bapak Ibu. Next, kita mulai yang pertama dari jalur pemandu atau guiding block. Ini yang Bapak Ibu sudah ada nih di ESDM yang warnanya kuning itu. Nah, ini juga ternyata kita tidak bisa sembarangan gitu ya membuat guiding block itu. Itu ada artinya masing-masing. Yang bentuknya bulat ataupun yang lurus panjang-panjang tuh ada artinya masing-masing. Di mana untuk guiding block juga kita perlu dibuat warnanya terang gitu untuk memudahkan ketika yang berjalan itu tunanetranya low vision, masih bisa melihat tapi sedikit. Jadi warna yang kontras itu membantu mereka untuk melihat jalur pemandu tersebut. Selanjutnya juga bisa dibuat bertekstur untuk memudahkan tunanetra biar tahu arah tujuan dari jalur pemandu tersebut. Yang kedua, adanya area parkir khusus. Nah, nanti mungkin kita bisa sama-sama Mas Nanang dan Pak Norman tadi sudah keliling, tapi saya dan Mas Nanang belum melihat nih, mungkin juga mau lihat apa saja inovasi ataupun sarpras di lingkungan ESDM ini di Ditjen Ketenagalistrikan, apakah memang juga sudah memenuhi gitu ya untuk pelayanan publik yang ramah kelompok rentan. Area parkir khusus. Area parkir khusus ini dibuat harus dekat dengan pintu masuk atau lobi utama. Di sini juga perlu dipasang petunjuk yang jelas yang menunjukkan kalau memang itu area parkir khusus untuk disabilitas ataupun area parkir khusus untuk yang lainnya. Selanjutnya, di sini ada jalur landai. Tadi Mas Nanang sudah menyinggung, jalur landai itu ternyata ada kemiringannya, jadi tidak sembarangan gitu, dan bisa disiapkan adanya pegangan rambat juga di kanan kirinya. Dipastikan jalur landai itu tidak licin, sehingga ketika contohnya seperti ini Pak Norman gitu, karena mandiri untuk menggunakan jalur landai, jadi harapannya jalur landai sudah dipastikan itu aman untuk para pengguna jalur landai tersebut seperti itu. Yang keempat, adanya ruang tunggu. Nah, di sini di tempat pelayanan Bapak Ibu juga perlu disiapkan ruang tunggu. Ruang tunggu ini juga perlu diberikan signage gitu ya, diberikan tanda kalau memang itu ruang tunggu prioritas, sehingga ketika kelompok rentan datang untuk menerima pelayanan di tempat Bapak Ibu, mereka tidak perlu tercampur duduknya untuk memudahkan gitu, dan juga aksesnya itu jauhi dari lalu lalang masyarakat yang lainnya. Jadi itu bisa dibuat nyaman seperti itu untuk ruang tunggu. Selanjutnya ada toilet disabilitas. Nah ini, toilet disabilitas itu juga perlu diperhatikan adalah kalau memungkinkan menggunakan pintu geser untuk memudahkan pengguna kursi roda gitu masuk ke dalam toilet disabilitas. Dipastikan juga untuk pintunya cukup lebar dan ruangannya memudahkan untuk manuver kursi roda seperti itu. Bisa dilengkapi juga untuk toilet disabilitas, pegangan rambat di sampingnya, menggunakan toilet duduk tentunya Bapak Ibu karena kami pernah melihat di beberapa tempat judulnya toilet disabilitas tapi menggunakan toilet jongkok itu kan tidak aksesibel gitu ya Bapak Ibu, dan bisa ditambahkan adanya panic button di dalamnya yang terhubung nanti ke
ke petugas di luar ruang toilet tersebut seperti itu. Next. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu untuk toilet disabilitas. Selanjutnya ada loket prioritas. Bapak Ibu, ini untuk loket prioritas juga bisa dibuatkan loket untuk kelompok rentan. Yang perlu diperhatikan adalah tinggi meja loket prioritas. Itu perlu diperhatikan karena biasanya untuk misalkan menggunakan kursi roda, nggak mungkin tinggi loketnya itu sama dengan ketika kita berdiri seperti itu. Jadi perlu disesuaikan tinggi loket prioritas. Dan petugas di loket prioritas juga diperhatikan apakah ada petugas khusus di loket prioritas yang mungkin bisa bahasa isyarat atau yang sudah menerima pelatihan sensitivitas disabilitas lainnya seperti itu. Itu untuk loket prioritas. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu untuk loket prioritas diberikan tanda untuk menunjukkan kalau memang itu loket prioritas. Selanjutnya, untuk lift ini mungkin kondisional untuk pelayanan-pelayanan yang sifatnya tidak hanya di lantai 1 atau tapi ada di lantai 2, 3 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan lift untuk memudahkan akses pelayanan kepada kelompok rentan mengakses layanan di lantai selain lantai 1 seperti itu. Apabila Bapak Ibu misalkan terkendala anggaran, jadi sebenarnya layanannya ada nih di lantai 2, lantai 3, tapi terkendala anggaran tidak bisa menyediakan lift. Nah, layanan untuk kelompok rentannya atau prioritasnya dipindahkan saja di lantai 1 semua. Jadi untuk kelompok rentannya tidak perlu mengakses ke lantai selain lantai 1 seperti itu. Selanjutnya ruang laktasi ini juga bisa digunakan oleh tidak hanya pengunjung yang datang tapi tugas layanan atau pegawai-pegawai di kantor Bapak Ibu biasanya ini ruang laktasi disiapkan tempat yang nyaman, sofa yang nyaman, di mana juga disampaikan bahan bacaan ataupun tempelan-tempelan edukasi terkait ibu dan anak atau tentang ASI seperti itu. Itu bisa disampaikan juga. Mbak Raisa, Ya. waktu 5 menit lagi ya. Oke, siap. Ini saya cepat aja. Berarti selanjutnya ada area ramah anak. Bapak Ibu, ini ada alat bantu mobilitas seperti tongkat, kruk, dan lainnya. Selanjutnya alat bantu komunikasi. Bapak Ibu juga bisa menyediakan papan komunikasi, fitur text to speech, alat bantu dengar, braille, dan juga aplikasi Hirmi itu bisa digunakan. Selanjutnya ada ruang tenang. Lanjut yang ketiga, adanya aksesibilitas informasi dan komunikasi. Nah, ini mungkin jadi biar cepat saja saya tidak menjelaskan secara detail. Untuk aksesibilitas informasi dan komunikasi yang Bapak Ibu bisa perhatikan yaitu adanya informasi pelayanan. Informasi pelayanan mudah diakses oleh kelompok rentan, website dan aplikasi seluler, rambu dan marka, media sosial, dan layanan pengaduan, di mana informasinya perlu dilengkapi Bapak Ibu. Misalkan website apakah ada simbol-simbol yang biasanya boleh di halaman 34, Mas? Ya, untuk di sini biasanya untuk website ada simbol untuk disabilitas gitu, itu apakah website Bapak Ibu sudah dilengkapi karena biasanya bisa mengatur kontras besar kecilnya tulisan. Dan untuk hal-hal tersebut balik lagi kami ingatkan untuk melibatkan kelompok rentan dalam melakukan uji evaluasi kebijakan yang Bapak Ibu, terutama untuk website. Undang kelompok rentan itu untuk melihat website Bapak Ibu apakah sudah aksesibel atau belum. Itu bisa dilakukan uji aksesibilitas tersebut. Baik, next lanjut ke slide 38, Mas. Untuk akomodasi yang layak nih Bapak Ibu juga perlu perhatikan bagaimana adanya pendampingan, fleksibilitas jadwal, layanan jemput bola dan antrian prioritas. Tadi kalau pendampingan dari saat pintu masuk apakah sudah ada petugas yang memahami dan juga sudah diberikan pelatihan sensitivitas disabilitas. Yang kedua, fleksibilitas jadwal untuk kelompok rentan. Apakah ada jadwal-jadwal yang Bapak Ibu buat di luar jadwal rutin biasanya? Misalkan Sabtu Minggu, apakah ada layanan yang tetap buka untuk memudahkan kelompok rentan tersebut atau layanan jemput bola? Misalkan untuk yang tidak bisa keluar dari rumah, tidak bisa bangun dari tempat tidur, apakah ada layanan jemput bola untuk datang ke rumahnya masing-masing? Di sini juga ada antrian prioritas, tentunya untuk kelompok rentan yang membutuhkan prioritas pelayanan. Selanjutnya slide 43. Yang terakhir adalah aspek sumber daya manusia, di mana Bapak Ibu tadi ketika secara kebijakannya sudah bagus,
komitmen pimpinannya dari segi anggaran sudah diakomodasi. Selanjutnya adalah PR-nya menginternalisasi, mengedukasi petugas pelayanan untuk sumber daya manusianya ini juga menunjukkan etika yang baik ketika melayani kepada kelompok rentan. Makanya perlu mungkin secara berkala dilakukan pelatihan sensitivitas disabilitas. Dalam melakukan pelatihan ini tentunya Bapak Ibu langsung melibatkan kelompok rentan. Jadi kelompok rentan tersebutlah yang memberikan pelatihan sehingga semuanya tadi tepat sasaran, tepat guna dan pelatihan yang diberikan juga sesuai dengan yang seharusnya kita lakukan. Yang kedua tentunya etika di sini apakah ada kode etik bagi pegawai tentunya untuk tidak melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan, tidak membeda-bedakan, tapi juga peka gitu ya, peka dan juga sensitif terhadap pengguna layanan yang datang ke tempat Bapak Ibu. Terakhir di slide 46 Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita sampaikan bahwa dalam memberikan pelayanan publik yang ramah kelompok rentan tentunya perlu penyamaan persepsi, komitmen dan juga sinergi. Tadi tidak hanya dari pimpinan, dari petugas layanan, tapi bagaimana kita juga melibatkan kelompok rentan itu sendiri. Harapannya dengan sinergi yang dibangun kita bisa menciptakan pelayanan publik yang ramah kelompok rentan. Yang kedua, perlunya adanya dukungan dan keterlibatan dari seluruh pihak, dari baik dari kebijakan dan juga kontribusi aktif dari kelompok rentan itu sendiri, dari kita sebagai petugas di layanan, bagaimana kita sama-sama aktif. Sudah ada kebijakannya, tapi kita juga sama-sama aktif untuk mensosialisasikan, menyemarakkan gitu ya, pelayanan publik yang inklusif dan juga pelayanan publik yang ramah kelompok rentan. Yang ketiga terakhir, penyelenggaraan publik ini harus senantiasa diarahkan tentunya tujuannya kepada kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali karena harapannya ini seluruh masyarakat dapat mengakses pelayanan publik tanpa terkecuali bagaimana masyarakat di Indonesia ini beragam yang kita ketahui jadi semuanya bisa mengakses pelayanan publik yang sama dan juga merata. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Nanang dan Mbak Raisa atas pemaparannya. Selanjutnya kita masuk ke pemaparan kedua dari Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI, Bapak Norman Yulian. Kepada Bapak Norman, kami berikan waktu selama 20 menit untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih Bu Naila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Haji Norman Yulian, saya Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. PPDI singkatannya. Kalau dulu PPCI ya, Persatuan Penyandang Cacat Indonesia. Namanya dulu. Berdiri sejak tahun 1987 berdasarkan SK Menteri Sosial waktu itu. Nah, ke sini PPDI berkembang namanya menjadi PPDI, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, karena Indonesia turut serta menandatangani CRPD, Convention Right Person with Disability, yang sudah sepakat kita termasuk negara yang 160 sepakat bahwa HAM, hak asasi manusia terutama juga disabilitas masuk di Indonesia. Artinya bicara disabilitas itu hak kesetaranya sudah diakui. Dulu kita sudah pernah ada Undang-Undang Nomor 497 tentang penyandang cacat, tetapi itu masih berbasis konsep charity waktu itu ya. Nah, sehingga perkembangannya berubah setelah kita turut menandatangani CRPD, berubah ada lagi Undang-Undang Nomor 11, lalu muncul yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 8 2016. Yang di dalamnya banyak poin-poin sektor-sektor yang memayungi kebutuhan teman-teman disabilitas. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nanang dan artis kita di sebelah saya ini. Saya bangga ini satu panggung sama Raisa nih. Kapan bikin album lagi, Bu? Iya. Tadi sudah disampaikan oleh beliau-beliau. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 2016 itu menyala ya.
Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 jelas ada ragam disabilitas. Ada 4 ragam disabilitas, ya. Ada daksa atau fisik, ya, kemudian intelektual, mental, dan sensorik. Nah, definisi disabilitas yang artinya adalah penyandang cacat di dalam Undang-Undang Nomor 8 itu bisa dilihat nanti, ya, saya bacakan. Penyandang disabilitas ada setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, perbedaannya antara disabilitas dan jadi gini, disabilitas itu permanen. Kalau tidak bersifat permanen itu bukan disabilitas. Contoh misalnya gini, ada seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas, lalu dia harus ke rumah sakit dan dia pakai tongkat. Saat itu dia disabilitas. Tapi ketika dia sembuh, dia sudah bukan disabilitas lagi karena eh, tidak permanen. Tapi kalau dia kecelakaan, lalu dia diamputasi, ada bagian tubuhnya yang memang benar-benar apa namanya ada hambatan, itu masuk dalam kategori disabilitas karena permanen gitu. Dan penyebutan disabilitas ini di lingkungan kita pasti Bapak Ibu sekalian pernah mendengar ada yang menyebut difabel, ya, ada yang disabilitas, ada juga yang pengennya disebut penyandang cacat. Tapi kalau saran saya sepakat dengan Undang-Undang Nomor 8 2016, kita menyebutnya disabilitas gitu. Karena undang-undang ini adalah hasil perjuangan antara kita semua organisasi dan pemerintah. Zaman Pak Jokowi itu Undang-Undang Nomor 8 disahkan. Kemudian bicara data penyandang disabilitas. Data disabilitas saat ini jumlahnya masih berbeda-beda sumbernya, ya. Mengacu kepada data Kemensos, data apa dari sistem catatan sipil, kependudukan, kemudian data dari BPS, ya, juga itu masih belum ada sinkronisasi. Kemarin waktu perayaan Hari Disabilitas Internasional bersama Pak Menteri disampaikan memang insya Allah tahun 2025 akan mensinergiskan semua data yang ada itu menjadi data yang valid gitu. Karena disampaikan beliau, Pak Prabowo, Presiden kita berharap data disabilitas itu benar-benar sumbernya yang akurat gitu. Mudah-mudahan bisa tercapai dan itu merupakan sebuah tantangan bagi kita semua, termasuk masyarakat dan disabilitas. Dan dari data penyandang disabilitas itu di sini bisa dilihat, ya, angkanya yang paling banyak itu adalah jumlah di 50 tahun ke atas dan yang satu lagi 6 sampai 18 tahun. Dan yang usia produktif itu 19 sampai 30 tahun 20,1%. Itu rata-rata kurang lebih. Kemudian dasar hukum pelayanan publik bagi penyandang disabilitas ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Nanang dan Ibu Raisa. Kurang lebih seperti itu dan prinsip dalam pelayanan publik, tantangan yang dihadapi oleh setiap penyelenggara layanan itu diantaranya pertama terkait masalah aksesibilitas. Kemudian masih adanya diskriminasi, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat, dan hambatan hukum dan kebijakan. Nah, aksesibilitas ini tentu berkaitan dengan infrastruktur. Tadi saya sudah mencoba, tadi diajak Pak Nur sama Ibu Dina, ya, mencoba, itu saya coba naik terlalu tinggi Pak, Bu. Jadi kursi roda saya pasti terbalik kalau tidak dibantu dipegang dari belakang. Nah, saran saya tadi sudah ngobrol juga, ambil treknya itu dari sebelah kiri kan ada space teras tuh, ya. Itu dibolongin aja, jadi tidak ngambil posisi jalan juga, dibolongin, dibobok.
jadi sebuah tanjakan gitu. Tapi tanjakannya juga harus jangan yang di sampingnya jangan juga ada tembok gitu ya. Langsung lari ke kiri, diratakan gitu. Bisa masuk dari situ saran saya. Terus ada besi penghalang yang di depan itu stainless ya, itu dipindahkan aja ke sebelah sananya, yang posisi tanjakan baru. Terus dari situ saya lari lagi ke toilet, karena biasanya pasti kita kalau sampai ke tempat lokasi itu, pasti yang kita cari toilet salah satunya. Buru-buru saya ke belakang, ternyata kursi roda saya nggak masuk di pintunya. Minimal itu pintu 1 meter lah, gitu. Dan pintu posisinya digeser ke kiri, atau kalau pengen diinikan ke belakang juga boleh, asal space-nya cukup gitu. Dan bisa juga ke depan. Yang lebih aman sih pintunya ke depan gitu. Sehingga kalau mau masuk bisa narik sendiri, kalau mau keluar pun bisa nutup sendiri. Untuk yang pengguna kursi roda. Kemudian di dalam tadi juga ada lagi tuh toilet kaca ya di dalam untuk apa? Eh, apa namanya itu istilahnya? WC ya. Itu juga masih terlalu sempit ininya, pintu masuknya gitu. Kendalanya di pintu. Kemarin saya juga waktu hadir di acara sensitivitas di kantor pajak juga sama kendalanya, pintu toilet itu, dan alhamdulillah sudah diganti. Padahal yang di kantor pajak lebih mantap lagi, maksudnya parkirnya udah sip ini. Saya bilang wah nih mantap udah. Begitu saya ke toilet ya Bapak toiletnya masih kurang. Ya jadi alhamdulillah udah diperbaiki sama Ditjen Pajak kemarin tuh. Nah, terus kembali tadi saya balik lagi melihat ada guidance block tadi. Guidance block kuning yang tadi di depan itu, tadi seperti disampaikan Bu Raisa, itu untuk pemandu tunanetra. Itu garis ada artinya, titik-titik ada artinya. Kalau garis itu berarti dia jalan terus, kalau titik-titik itu berhenti atau persimpangan. Nah, tadi hanya sampai di depan. Harapannya kita ke dalamnya itu kan nanti tunanetra itu kan kalau sudah di depan mau masuk ke tempat layanan. Dia ke posisi layanan harus diarahkan lagi. Guidance-nya mesti sampai ke dalam tempat layanan. Kemudian juga harus sampai ke toilet. Toiletnya pun diarahkan lagi gitu. Nah kan guidance itu ada yang stiker juga, ada yang tempelan ya. Ya bukan yang dari apa namanya itu cor-corannya, bukan dari ubin, bukan keramik. Ada itu yang ditempel pakai lem Bu. Tempel gitu sampai ke dalam. Nah itu kekurangan yang tadi kemarin, karena saya dapat info tolong Pak dicek untuk layanannya gitu. Jadi PR-nya itu kamar mandi, guidance block untuk tunanetra, dan RAM untuk disabilitas yang daksa. Terus tadi juga eh, sudah ada kursi roda yang disiapkan di depan. Nah itu juga it's okay, masih biasanya untuk teman-teman disabilitas yang menggunakan tongkat. Mungkin dia kecapean, bisa digunakan fasilitas kursi roda itu. Tapi kalau yang dia bawa kursi roda sendiri disabilitas, biasanya jarang pakai gitu. Ya, dan eh, tadi juga meja yang saya lihat juga sudah posisinya sudah tidak terlalu tinggi, sudah pas gitu. Dan sebenarnya sih konsep eh, aksesibilitas yang desain universal itu konsepnya mudah aja sebenarnya, nyaman dan bisa kita lakukan tanpa harus adanya pertolongan orang lain. Kita mandiri lah bahasanya gitu. Jadi seperti tadi, terutama saya harapkan Pak Satpam ini sebagai ujung tombak di depan ini itu harus paham kebutuhan kita. Kemudian juga eh, jangan langsung Pak saya bantu ya Pak saya bantu gitu kan. Biar dulu posisi standby. Kalau kira-kira kita butuh bantuan, biasa kita panggil Pak, tolong Pak gitu. Karena kan rata-rata teman-teman itu mungkin ada yang eh, kurang nyaman ketika didatengin, ayo Pak saya bantu ini gitu. Jadi sebagian teman-teman tuh merasa gue bisa loh gitu, gue bisa. Kecuali dia Pak tolong Pak, nah gitu. Jadi baru datang ke sana. Dan teman-teman juga kan sebagian juga ada yang menggunakan kursi roda elektrik, ada kursi roda biasa.
Dan biasanya mereka bawa pendamping. Biasanya kalau yang pakai kursi roda gitu. Kecuali teman-teman yang pakai motor roda tiga itu biasanya mereka langsung kursi rodanya itu masuk ke dalam motor gitu. Dan satu lagi untuk layanan tunarungu masih belum terlalu ini ya, artinya yang penting tuh tunarungu tuh bisa berkomunikasi kitanya dengan cara visual. Kalau sulit berbicara dengan tunarungu bisa pakai tulisan, kasih pulpen aja sama kertas. Nanti dia akan menulis, kita juga bisa menulis. Atau kalau memang bisa belajar bahasa isyarat gitu. Yang petugas-petugas layanan bisa belajar bahasa isyarat. Kemarin saya juga mengisi materi di Badan POM, itu dia minta ada pelatihan sensitivitas, kita bawa bahasa isyarat di sana mereka semua peserta belajar bahasa isyarat gitu. Seru banget kemarin. Ada yang apa mereka belajar terima kasih sama-sama ya kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu-gitu. Jadi semuanya praktek. Terutama kemarin juga dari Satpam security itu mereka belajar bahasa isyarat semua. Jadi kalau memang nanti pengen kita pelatihan sensitivitas, ayo nanti kapan waktu sama-sama dengan kita. Kemudian lanjut gambar-gambar tadi sudah kurang lebih ya Bu Raisa juga sudah memperlihatkan. Nah, langkah-langkah kampanye untuk melakukan kampanye inklusif itu bisa kita lakukan melalui seperti hari ini pelatihan-pelatihan atau seminar atau sosialisasi. Kemudian kita juga bisa kolaborasi dengan media massa, kemudian juga dengan pihak sekolah atau kampus bisa kita sinergikan dan semua pihak ya. Jadi itu kurang lebih yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk narasumber-narasumber kita pagi ini ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang hadir, silakan tunjuk tangannya. Kemudian disebutkan nama, asal instansi, dan pertanyaan ditujukan ke narasumber siapa. Silakan Dr. Ulfa. Makasih Dokter Nela. Saya Dokter Ulfa. Saya ingin bertanya kepada Pak Nanang dan Mbak Reza. Sebagai bagian dari pelayanan publik di klinik di kantor, saya ingin saran dan masukan pada Pak Nanang dan Mbak Reza, sarana dan prasarana apa yang wajib dilengkapi seandainya ada tamu disabilitas atau kelompok rentan datang ke poliklinik. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ulfa atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab, Mas Nanang, Mbak Raisa. Ya, baik, Dokter Ulfa. Jadi sebenarnya tidak hanya di klinik Bapak Ibu ya, tapi di setiap area pelayanan atau mungkin yang memungkinkan pengguna layanan itu mengakses ke sana, itu sebenarnya ada beberapa hal yang minimal disediakan. Yang pertama terkait dengan aksesibilitas, tentunya kita memastikan kembali apakah karena saya masih belum ngecek ya Bu ya di klinik yang di sini seperti apa, dipastikan kembali apakah ada step yang berbeda dengan permukaan halaman lainnya, apakah ada mungkin ada naik ataukah mungkin sama dan sebagainya. Kalau misalnya ada perbedaan step, berarti kita membutuhkan suatu jalur landai seperti itu. Kemudian mungkin kalau semisal akses ke toiletnya masih terjangkau, nah itu mungkin bisa menggunakan akses toilet yang sama dengan toilet yang lainnya. Tapi kalau semisal memang lokasi kliniknya terpisah jauh, mungkin di belakang, di samping dan sebagainya, itu perlu dipertimbangkan untuk menyediakan satu toilet tersendiri. Kemudian mungkin yang penting adalah untuk aksesibilitas informasi dan juga komunikasi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Norman, apabila kita berinteraksi dengan disabilitas rungu yang membutuhkan suatu mungkin eh, kalau disabilitas fisik mungkin masih bisa terlihat Bapak Ibu yang mungkin menggunakan tongkat, kursi roda dan sebagainya. Tapi untuk yang disabilitas rungu baru tahu mungkin kalau kita sudah mulai berinteraksi
Seperti itu. Nah, apa yang diperlukan, kita tanyakan terlebih dahulu. Apabila kita bisa bahasa isyarat, kita bisa menanyakan pakai bahasa isyarat. Atau mungkin bisa menggunakan papan tulis, kertas, dan sebagainya. Tapi kalau semisal saya berinteraksi dengan teman saya yang disabilitas rungu, saya menggunakan handphone, Bapak Ibu. Saya ketik di story WA, saya tanyakan teksnya apa, nanti saya sampaikan ini, nanti beliau menyampaikan kepada saya lewat teks juga. Seperti itu kan saya masih belum paham bahasa isyarat, jadi menggunakan media tersebut seperti itu. Dan juga mungkin bisa menggunakan juga ada aplikasi namanya Hear.me. Hear.me itu ada aplikasi yang kita bisa input mungkin teks, bisa di atau mungkin voice, nanti akan di transkrip dalam bentuk teks atau mungkin dalam bentuk ada video animasi bahasa isyarat dan sebagainya. Nah, itu yang bisa digunakan sebagai alternatif. Kalau dari saya mungkin itu, jadi ada aksesibilitas fisiknya yang perlu diperhatikan. Tadi toilet, kemudian lebar pintu. Nah, ini menjadi satu hal yang krusial karena menjadi salah satu kunci dari akses adalah lebar pintu atau mungkin aksesnya. Bagaimana kita bisa masuk atau bisa bisa mengakses pelayanan kalau pintu masuknya saja masih belum akses seperti itu. Baru kita masuk pada beberapa hal berikutnya, mulai dari informasi komunikasi, kemudian SDM-nya mungkin dari kita juga. Dan mungkin juga pada saat sesi pelatihan sensitivitas disabilitas, mungkin tidak hanya teori-teori ya Pak Norman yang bisa kita terima seperti itu, tapi juga nanti di sana dengan materi-materi tersebut kita bisa mengimplementasikan. Oh, ternyata pada saat pengguna layanan mungkin secara umum atau mungkin disabilitas dan sebagainya, ya kita biasa saja seperti itu, tidak menunjukkan aspirasi atau mungkin, karena saya pernah melihat juga waktu saya mengakses pelayanan di rumah sakit, ada yang menggunakan kursi roda itu di samping saya, Bapak Ibu. Di samping saya duduk di sini menunggu tensi dan sebagainya. Di samping saya ada suster di sampingnya juga. eh Waktu itu kalau tidak salah disabilitas rungu yang kesulitan untuk menyampaikan informasi, dan petugasnya pun juga mungkin entah baru pertama kali atau mungkin memang belum terinfo dan sebagainya. Dia bilang ke rekan sampingnya lagi, ya dia nggak bisa dengar gitu dengan raut wajah yang panik, kemudian eh, agak kelabakan dan sebagainya. Jadi itulah yang mungkin menjadi satu kunci awalnya juga. Jadi pada saat kita memberikan pelayanan, ya kita bisa saja seperti itu. Apabila kita memang masih belum mengetahui cara berinteraksi, ya udah kita mencoba untuk sebisa kita terlebih dahulu, sambil kita mencari bantuan rekan-rekan yang mungkin bisa bahasa isyarat dan sebagainya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Raisa? Ya, mungkin sedikit aja tadi sudah disampaikan. Kalau yang perlu saya highlight gitu ya, menurut saya itu informasi pelayanan yang juga penting disampaikan. Bagaimana informasi pelayanan itu juga ditampilkan. Misalkan ada layar informasi di ruang pelayanan, di media-media sosial, di website, informasi pelayanan itu disampaikan dan disebarluaskan. Misalkan klinik, biasanya itu jadwal dokter, ada di hari apa saja. Nah, itu perlu diinformasikan dengan jelas. Nah, untuk di ruang layanan juga biasanya informasi tersebut apakah perlu mengeluarkan suara dari layarnya, apakah ada petunjuk menggunakan bahasa isyarat terkait informasi tersebut, itu juga bisa diperhatikan seperti itu. Karena tadi untuk mereka bisa buat datang ke tempat layanan, mereka perlu mengetahui dulu nih informasi-informasi pelayanan di tempat Bapak Ibu, baru selanjutnya mereka datang dan bisa mengakses tadi itu dengan sarana dan prasarana di tempat Bapak Ibu. Dan selanjutnya baru tadi bagaimana sumber daya manusianya dapat memberikan pelayanan dengan sudah diberikan pelatihan mungkin dan juga etika terkait sensitivitas disabilitas tersebut. Seperti itu. Baik, kalau dari Pak Norman bagaimana Pak? Iya, yang penting informasi itu sampai bahwa di sini ada klinik gitu kan. Klinik apa, terus kemudian juga untuk bisa masuk merasakan layanan klinik itu seperti poin-poin yang tadi, aksesibilitasnya, terus komunikasi yang bisa antara si apa pengguna dan yang petugas layanan itu bisa saling mengerti gitu kan. Prinsipnya itu. Jadi
Jangan istilahnya pesan itu sampai ke teman-teman disabilitas dan mereka mau gitu bisa ke sana. Karena kalau pesan itu sampai, oh di sana klinik gigi misalnya. Oh ya saya lagi sakit gigi misalnya. Tapi begitu mau masuk pintunya tangga-tangga. Saya nggak bisa masuk. Repot lah, terus saya turun, orang gendong-gendong kursi roda saya gitu kan. Akhirnya nggak jadi. Dia cari klinik yang saya bisa masuk. Nah itu kan persaingan bisnis gitu. Di saya jadi eh, layanan-layanan itu menjadi salah satu ini juga apa namanya penyumbang profit juga gitu ya. Karena nyaman gitu kan. Dan itu yang menjadi sasaran. Seperti saya misalnya, saya pengguna mobil, saya sering bawa mobil sendiri nih. Saya suka dengan Indomaret yang sekarang ini apa drive thru ya. Saya kalau ngisi e-tol tuh, kalau e-tol saya habis, saya cari kalau arah ke Bandung itu di kilometer 88 pas mau turun tuh ada drive thru Indomaret kan. Pasti saya pakai itu. Jadi nggak perlu lagi saya turun, kemudian saya masuk lagi ke Indomaret. Nah itu saya pikir repot gitu. Tapi ada drive thru, saya kan bawa mobil sendiri, tinggal ini doang. Pesan apa kan gitu kan. Makanya saya suka konsep drive thru tuh suka. Disabilitas tuh suka dengan konsep drive thru. Makan misalnya McD, tinggal masuk aja, ya kan, bungkus, nggak ribet gitu. Terus apa kemarin kan yang makanan-makanan yang siap saji itu kan rata-rata sekarang udah konsepnya drive thru. Nah itu banyak orang pakai drive thru. Saya rasa Bapak Ibu juga suka dengan drive thru kan. Nah, harapan saya memang tuh Indomaret kalau bisa semuanya ada drive thru-nya gitu. Jadi kalau ngisi e-tol tuh saya nggak repot. Kadang-kadang kan suka, aduh males banget. Apalagi kalau hujan kan, hujan kemudian, aduh nunggu dulu lama berhenti hujannya. Nah, itu hal seperti itu yang bisa kita perhatikan sarana-sarana itu sehingga kalau dari sisi bisnis juga bisa ada inilah menyumbang pemasukan gitu. Seperti klinik tadi kan kalau bertangga-tangga, aduh gigi saya sakit misalnya. Ah di sana bisa masuk kursi roda saya pindah ke sana gitu kan. Jadi nggak jadi ke situ. Nah kurang lebih seperti itu. Makasih. Tapi kalau ke dokter gigi drive-thru kayaknya nggak mungkin ya, Pak. Betul. Iya, bahaya ya, Pak. Betul. Baik, terima kasih atas jawabannya, narasumber. Gimana, Dokter Ulfa? Sudah? Oke. Selanjutnya, oke, Mbak Anggita. Ya, makasih Mas Nanang, Mbak Raisa, dan Pak Norman ya. Ini benar-benar ngasih pencerahan buat kami di Gen Gatrik gitu. Ini ada beberapa pertanyaan, ini masing-masing narasumber. Saya punya pertanyaan. Yang pertama untuk Mbak Raisa ya. Tadi terkait standar pelayanan dan SOP untuk kelompok rentan. Jadi gini Mbak, di Gatrik itu kami punya 27 pelayanan dan sudah ada 27 standar pelayanan. Itu kan mencakup 14 komponen, manufacturing sama service delivery. Nah, pertanyaan saya untuk standar pelayanan ini, apakah memang perlu dibuat satu standar pelayanan khusus untuk kelompok rentan atau itu bisa dimasukkan ke dalam standar pelayanan yang saat ini existing gitu? Itu pertama. Nah, kemudian yang kedua tadi kalau saya lihat dari paparan Mbak Raisa itu kan dari 14 sarana prasarana gitu ya, itu kan ada salah satunya itu adalah ruang tenang gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan terkait ruang tenang itu seperti apa dan apakah sudah ada KL yang sudah menerapkan hal itu? Itu dua pertanyaan untuk Mbak Raisa. Kemudian pertanyaan untuk Mas Nanang adalah mungkin bisa disampaikan ke kami gitu Mas, success story untuk KL lain gitu ya atau mungkin di PAN RB atau di KL lain gitulah ya yang memang sudah memenuhi 5 aspek terkait tadi ya Permen PAN RB 11 2024 supaya barangkali kita bisa benchmarking gitu kan untuk tahu terkait peningkatan layanan untuk ya kelompok rentan. Nah, kemudian untuk Pak Norman, terima kasih banyak Pak. Kami jadi banyak belajar gitu ya, dan jadi banyak tahu yang saya sampaikan itu kan selama ini untuk sarana prasarana untuk disabilitas mungkin di Gatrik ada, tapi ternyata ya gitu banyak yang masih belum sesuai. Tadi kan untuk ya dari toilet saja masuk saja tuh sulit gitu. Kemudian jalur landainya juga ya mungkin malah jadinya jalur curam gitu ya. Nah, saya tertariknya ini Pak yang terkait tadi Pak Norman sampaikan
untuk pelatihan sensitivitas gitu. Itu seperti apakah bentuknya, kemudian ya biasanya materinya terkait apa, dan tadi kan disampaikan kalau ada pelatihan bahasa isyarat juga Pak, dan apakah ada prakteknya gitu. Karena kami tertarik di sini kan kami ada 2 petugas pelayanan informasi publik, jadi kami ya karena ini penting gitu ya, kami ingin tahu lebih jauh terkait pelatihan sensitivitas ini. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Silahkan dijawab. Ya, baik. Terima kasih Mbak Anggi ya atas pertanyaannya. Ya, pertama terkait standar pelayanan ada 14 komponen. Nih Mbak Anggi juga sudah paham banget berarti tentang standar pelayanan gitu ya. Memang benar ada service delivery, 6 service delivery dan juga 7 manufacturing seperti itu. Ya, nah untuk ke standar pelayanan untuk kelompok rentan ini sebenarnya tidak perlu dibuatkan khusus, yaitu bisa masuk di dalam standar pelayanan yang sudah ada sekarang. Malah bahkan kami mengharapkannya standar pelayanan yang sudah ada sekarang itu sudah mengakomodir juga pelayanan untuk kelompok rentan ketika kelompok rentan tersebut datang meminta pelayanan yang ada seperti itu. Nah, bagi mungkin bisa memasukkan di dalam prosedur biasanya, sistem, mekanisme, dan prosedur apabila ada kelompok rentan yang datang. Nah, apa yang harus mereka lakukan, lalui gitu? Apakah mereka harus ke loket prioritas? Jadi untuk layanan untuk kelompok rentan bisa ditambahkan dalam sistem, mekanisme, dan prosedur. Nah, selanjutnya di dalam manufacturing, yaitu terkait sarana dan prasarana. Nah, di situ bisa disebutkan apakah ada sarpras untuk kelompok rentan apabila kelompok rentan eh, meminta pelayanan di tempat Bapak Ibu sehingga tidak perlu dibuatkan SP khusus gitu pelayanan kelompok rentan tapi SP yang sudah ada perlu juga mengakomodir untuk pelayanan terhadap kelompok rentan. Jadi seluruh SP yang sudah dipunya tadi ada berapa pelayanan? 27. Nah, 27-nya perlu direview kembali apakah di situ sudah mencakup dan mengakomodir pelayanan untuk kelompok rentan. Selanjutnya untuk ruang tenang. Ruang tenang ini juga ketika kita membuat Permen PAN 11 tahun 2024, kita juga melibatkan beberapa kelompok-kelompok rentan, organisasi kelompok rentan terkait masukan terhadap permen kita. Nah, salah satunya kami juga baru baru menyadari gitu ya, baru aware ternyata butuh adanya namanya ruang tenang. Di mana ruang tenang ini biasanya dibutuhkan mungkin ada yang disabilitas mental salah satunya ketika minta pelayanan di tempat Bapak Ibu. Atau sebenarnya sesimpel bisa digunakan oleh petugas layanan atau pegawai ketika sedang jenuh ataupun sedang stres ketika bekerja. Jadi di dalam ruang tenang itu bisa disediakan wewangian atau musik-musik yang menenangkan, dibuat sofa yang nyaman di dalam suatu ruangan khusus. Jadi ketika ada pelayanan yang meminta pelayanan gitu, penerima manfaat dari layanan Bapak Ibu yang membutuhkan ruang tenang ataupun pegawai bisa menggunakan ruang tersebut. Nah, untuk contoh kementerian lembaga gitu yang sudah ada ruang tenang, untuk di Kementerian PAN-RB sendiri kami juga masih membangun ini masih dalam proses untuk ruang tenang. Tetapi untuk Kementerian Lembaga ini jadi ketika di tahun 2024 ini kami melakukan pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan terhadap Kementerian Lembaga dan juga pemerintah daerah. Ada 10 terbaik kementerian lembaga yang bisa dijadikan percontohan gitu untuk Bapak Ibu ketika melihat pelayanan terhadap kelompok rentan. Nah, salah satunya itu coba sambil saya lihat datanya, nanti mungkin Mas Nanang bisa menyambungkan ini Ibu terkait success story gitu ya dari pelayanan publik ramah kelompok rentan yang sudah kita bina di tahun 2024 ini. Nah, kalau untuk rumah sakit bisa lihat di Kemenhan Ibu, Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Sudirman atau yang kita kenal dengan Dr. Suyoto. Itu. Nah, itu salah satunya yang masuk dalam 10 terbaik dari Kemhan. Kalau untuk Kemensos ini Ibu bisa lihat di Sentra Handayani itu di Jakarta, itu di bawahnya Kemensos, itu juga yang terbaik. Selanjutnya mungkin yang terakhir Ibu bisa lihat di kalau yang sama-sama Jakarta ya Ibu ya di Mahkamah Agung itu di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Nah, itu mungkin kalau Bapak Ibu melakukan benchmarking itu bisa ke KL tersebut yang juga mendapat predikat terbaik di dalam pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan. Mungkin bisa dilanjutkan Mas Nanang, dilanjutkan terkait success story-nya gitu, melanjutkan yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, terima kasih Mbak Raisa. Ya, terkait dengan success story, mungkin kita sudah eh,
mungkin untuk Kementerian SDM masih belum menjadi lokus di tahun ini. Dan kami harapkan karena kita melihat potensi yang luar biasa dari perpustakaan ini, semoga nantinya coba untuk tahun depan kita minta dari organisasinya untuk mengusulkan sebagai lokus pendampingan terkait dengan Monef juga. Karena ini sebagai satu modal awal ya Bapak Ibu ya. Modal awalnya sudah ada. Sarprasnya sudah ada. Minimal itu. Karena paling banyak lokus-lokus kami yang kami evaluasi itu kendalanya adalah di sarprasnya. Seperti itu. Karena terkait dengan anggaran, perencanaan, dan sebagainya memang yang butuhkan waktu tidak singkat seperti itu. Mungkin di anggaran tahun depan baru sediakan dan sebagainya. Tapi berhubung di sini sudah ada, sudah mendapatkan ya di spill dikit-dikit lah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Norman juga, pintu toiletnya masih belum cukup, kemudian deru landainya belum landai atau terlalu suram dan sebagainya, jadi satu kisi-kisi lah untuk tahun depan seperti itu. Dan kemudian untuk success story tadi sudah disampaikan beberapa lokus oleh Mbak Raisa yang mungkin bisa dijadikan sebagai eh, studi tiru mungkin ya, atau mungkin bisa belajar atau sharing di sana. Sebenarnya masing-masing instansi kalau kita lihat dari UPP atau unit penyelenggara pelayanan publiknya tersebar di beberapa kementerian lembaga, tapi kalau kita lihat dari segi komitmennya dari instansi pusatnya atau instansinya itu Bapak Ibu bisa sharing itu dengan Kementerian Keuangan, bisa BPOM itu bisa, kemudian Kemensos itu juga bisa dijadikan sebagai lokus atau rekan untuk sharing knowledge, sharing pengalaman, atau mungkin sharing bagaimana tips trik dalam melakukan suatu pembinaan, penyediaan, perencanaan dan sebagainya. Tapi kalau dari segi UPP-nya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Raisa untuk UPP yang sudah memenuhi 5 aspek tadi dari Permenpan 11 2024 tadi sudah disampaikan ada Dr. Sutoyo Rumah Sakit Suyoto, kemudian eh, Sentra Handayani untuk di Jakarta, kemudian untuk Badan POM, kalau Badan POM itu yang paling sampai saat ini yang paling tinggi nilainya adalah di Badan POM Yogyakarta. Jadi mungkin untuk tahun depan mungkin ada anggaran untuk studi tiru dan sebagainya bisa dianggarkan. Dan kemudian untuk lokus perpustakaan. Nah, perpustakaan ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat kalau sampai saat ini ya sudah memenuhi 5 aspek itu ada di Perpustakaan Jawa Timur. Nah, itu mereka sudah bagus untuk aspek-aspeknya mulai dari komitmen pimpinannya, kemudian jadi beberapa hal atau beberapa UPP yang kami tekankan staf-stafnya luar biasa Bapak Ibu. Semangatnya luar biasa, tapi terkendala satu, bukan di anggaran, bukan di sarprasnya, bukan di yang lain, tapi di komitmen pimpinannya. Masih beranggapan bahwa ini masih belum penting untuk kami, masih belum jadi prioritas. Prioritasnya apa? Prioritasnya mungkin ada zona integritas dan sebagainya seperti itu. Dan itulah kendalanya. Jadi kendala tidak hanya berasal dari eksternal, tapi ternyata dari internal juga, bahkan dari pimpinannya itu sendiri. Tapi di Perpus di Jawa Timur itu dari pimpinannya pun juga kalau tidak salah informasinya beliau mempunyai suatu yayasan juga untuk disabilitas juga kalau tidak salah di Surabaya atau di Jawa Timur. Kemudian dari staf-stafnya pun juga sudah aware untuk menuju ke sana untuk keterbukaan, penyamaan persepsi dan sebagainya. Dan kemudian untuk kalau kita lihat di perpus yang paling dekat ada di perpus Taman Ismail Marzuki. Di sana juga sudah ada ruang inklusi, bahkan juga untuk aksesnya pun juga bisa kami kategorikan akses untuk disabilitas dan sebagainya. Kemudian selain itu juga ada beberapa pegawai yang ada di perpus tersebut yang memang juga sebagai disabilitas netra seperti itu. Jadi kalau ingin diskusi dan sebagainya bisa ke yang paling dekat bisa di tadi perpus tim atau mungkin di Dokter Suyoto, kemudian di Sentra Handayani, Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan juga mungkin ada beberapa lokus lainnya. Mungkin nanti bisa ditanyakan kepada kami rekomendasi lokus mana atau mungkin UPP mana yang bisa dijadikan sebagai benchmarking atau mungkin lokasi studi tiru. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Iya, jadi pelatihan sensitivitas itu nanti
kita akan menghadirkan semua ragam disabilitas, Bu. Yang tunarungu, yang daksa, yang tunanetra, semuanya yang intelektual. Bicara tentang bagaimana berkomunikasi dengan mereka, lalu cara mendampingi mereka lengkap kita lakukan dan ada interaksi juga ada pelatihan juga. Bagaimana misalnya seorang security melayani disabilitas yang netra, cara menuntunnya bagaimana? Kan kalau kita tidak paham kan menuntunnya main begini aja kan, ayo Pak, gitu kan? Mau kemana Pak? Gitu. Nah, bukan seperti itu gitu. Jadi nanti dikasih tahu caranya bagaimana, lalu kemudian cara menggiring tunanetra jalan ke suatu tujuan itu, ke tempat layanan. Misalnya mereka tidak hanya satu orang, mereka berempat atau berlima, kan nggak mungkin ditenteng satu-satu misalnya. Satu, balik lagi satu gitu. Jadi bagaimana caranya empat-empatnya sekali jalan masuk ke lokasi gitu. Nah hal-hal semacam itu Bu yang nanti kita sampaikan termasuk juga pelatihan bahasa isyarat. Bagaimana berkomunikasi dengan tunarungu wicara itu dengan bahasa isyarat. Eh, Banyak deh sebenarnya seru, ada gamenya juga. Seru banget seru. Kemarin kita waktu di Badan POM sampai kepala Badan POM-nya ikutan kemarin tuh. Pimpinan-pimpinan pada ikutan. Nah, seperti Pak Nanang bilang tuh benar. Sebenarnya kuncinya di pimpinan. Aksesibilitas itu bisa terwujud sebenarnya komitmen pimpinan sebenarnya. Percuma dibawa juga kalau teriak-teriak ya kalau pimpinannya enggak gitu kan. Kalau pimpinan bilang, udah aksesin, udah selesai kan gitu. Sebenarnya kuncinya memang di pimpinan. Di beberapa daerah yang saya temuin itu memang komitmen pemimpinnya itu yang kuat untuk layanan disabilitas, layanan aksesnya itu dari pimpinan terutama itu. Ya, itu. Mungkin dari saya itu Bu. Ya. Baik, terima kasih. Gimana Mbak Anggi? Sudah cukup? Oke, selanjutnya penanya ketiga, Mas Adit. Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya izin bertanya untuk yang tadi standar yang untuk website. Kebetulan kami sedang mengembangkan website baru Gatrik yang eh, untuk ramah disabilitas ya. Namun kami eh, perlu seperti standar yang disarankan dari Menpan RB, kami harus melihatnya kemana ya Mbak? Atau Masnya? Eh, Terus kemudian apakah ada kebijakan yang mewajibkan? Kalau yang kebetulan yang website yang ini masih belum sih. Yang ini yang kami kembangkan masih belum masuk ke production kebetulan. Kemudian untuk selanjutnya untuk kebijakan dari Menpan RB sendiri, apakah tiap KL diwajibkan untuk menerapkan ramah disabilitas ya pada website yang mereka punya, Mbak? Seperti itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adit. Silahkan Mbak Raisa, Mas Nanang. Iya, iya Mas Adit. Jadi terkait dengan website di Permenpan RB kami di sana sudah ada beberapa panduan. Nanti kami coba share filenya ya Mas Adit ya. Jadi bisa menjadi satu bahan acuan khususnya terkait dengan aksesibilitas informasi dan juga komunikasi. Jadi memang, nah ini terkait dengan laman web. Nah, laman web ini aksesibilitasnya itu menuju ke WCAG atau Web Content Accessibility Guidelines. Seperti itu. Dan nanti apa saja yang harus ada. Nah, ini bisa berupa ada beberapa hal terkait dengan informasi dan antar muka atau interface harus dapat dipersepsi oleh semua pengguna, kemudian easy read, kemudian kontras warnanya juga nanti ada ketentuannya juga bahwa eh, diusahakan antara teks dengan background warnanya tidak bentrok. Jadi kalau semisal warnanya tulisannya hitam, jangan sampai backgroundnya warnanya mungkin biru, merah dan sebagainya. Bisa disesuaikan. Kemudian terkait dengan fontnya, font size dan sebagainya itu bisa menjadi
satu acuan juga. Kemudian eh, tadi sudah sampaikan oleh Mbak Reza juga terkait dengan website menggunakan satu fitur aksesibilitas yang Mbak Reza, fitur aksesibilitas yang mana ada beberapa fitur mungkin bisa menjadi eh, text to voice, kemudian bisa mengatur kontras warnanya juga, ukuran huruf, kemudian font dan sebagainya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan ada di panduannya ada di WCAG. Kemudian kalau terkait dengan aplikasi seluler, nah ini ternyata berbeda nih Mas Hadi, ternyata antara website dengan aplikasi mungkin kalau misal ada aplikasi di handphone dan sebagainya, nah itu bisa menggunakan atau mengacu pada Mobile Accessibility at W3C. Nah, di sana ada beberapa panduan juga seperti itu. Mungkin nanti bisa kami kirimkan untuk permen-pennya untuk bisa menjadi pedoman. Seperti itu. Iya, Kontras. oke. Ini websitenya di kita. Low saturation. Oke, 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 oke. Oke, iya. Iya, seperti ini, Bapak Ibu. Izin mungkin menambahkan sedikit Ibu. Tadi karena ini baru mau di launching gitu. Nah, mumpung sebelum di launching tadi bisa diuji aksesibilitasnya dulu juga. Misalnya kerjasama dengan dari teman-teman eh, tunanetra gitu ya. Apakah sudah membantu nih misalkan dalam mengakses pelayanan web informasi pelayanan di dalam websitenya si yang akan di launching Siap, ini gitu. Jadi mungkin sebelum di launching boleh dilakukan uji aksesibilitasnya dulu seperti itu. Ibu. Cukup Mas Adit? Oke, terima kasih Mas Adit atas pertanyaannya. Adakah yang mau bertanya lagi? Website akses itu untuk yang tunanetra itu kan dia harus bisa berbicara ya. Nah, kalau nggak, jadi ada yang lambangnya ini apa orang itu ya di website ini kayak website kita tuh itu udah akses ya, free ya, ada lambang ya sama. Nah, ya itu berarti teman-teman tunanetra bisa mengakses itu. Baik, selanjutnya. Adakah yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Terima kasih. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Mohon Jenderal. izin saya ingin bertanya kepada Bapak Dorman. Tadi Bapak menyinggung mengenai Satpam. Ini kan memang ada di garis terdepan frontliner ya. Memang kita juga ada SOP, Standard Operating Procedure, yang harus kita jalani dalam menghadapi tamu. Salah satunya adalah 5S, ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, salah satu standar ucapan yang diucapkan dalam menghadapi tamu yang masuk ke lingkungan kerja kita adalah selamat pagi, mohon izin Bapak, Ibu, apakah bisa ada yang saya bantu? Mohon izin, apakah bisa saya bantu? Seperti itu. Jadi memang standar SOP-nya seperti itu, Bapak Dorman. Dan kalau Bapak tadi bilang harusnya nunggu kita minta bantu gitu kan, atau nggak usah disamperin dulu. Ini mohon maaf nih, jadi kita harusnya seperti apa gitu kan. Apakah nggak berlawanan, bertentangan dengan SOP yang diajarkan ke kita gitu kan. Nah kedua, bagaimana kita menghadapi kaum disabilitas yang tunarungu atau tunawicara. Itu kan harus menggunakan bahasa isyarat. Sementara kita nggak mengerti bahasa isyarat itu. Untuk tindakan yang apa yang secara spontan itu apa yang harus kita lakukan gitu loh apabila kita menemui tamu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan saya mengenai perbedaan disabilitas dan difabel. Saya kurang paham itu. Siap, makasih. Mohon izin. Terima kasih. Ya, yang pertama tadi adalah SOP Bapak itu saya sangat setuju sekali karena itu adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga gitu ya.
Maksud saya ketika misalnya ada disabilitas datang, nah parkir itu pertama agar dia terlihat itu baiknya di jalannya dikasih warna, dicat. Jangan hanya pelang itu, karena contoh kayak tadi saya cari-cari nggak ada, akhirnya saya ke belakang. Ternyata ada gitu ya, begitu Bapak bilang ada Pak di sini. Oh ada, ya akhirnya kita ke situ. Nah, jadi begitu misalnya teman disabilitas itu sampai kan biasa persiapan gitu ya, nah, terus menuruni kursi roda. Jadi itu boleh bisa Bapak misalnya apa yang bisa dibantu dan sebagainya itu juga bisa gitu. Tapi maksud saya ada juga sebagian teman-teman tuh yang kalau saya sih tadi suka senang gitu ya. Maksudnya ada juga teman-teman yang agak-agak sensitif Pak terkait itu misalnya. Ah bisa kok Pak, bisa gitu. Udah tenang-tenang Bapak, duduk di sana aja gitu. Nah itu ada sebagian yang seperti itu karena banyak saya berhadapan juga dengan sesama disabilitas juga yang mereka sehari-harinya tidak pernah bergaul dengan teman-teman disabilitas itu egoisnya tinggi Bu. Saya pernah sampai begitu saya ajak ngobrol ya, kebetulan zamannya masih ada wartel dulu ya. Nah dia kan penjaga wartel. Saya sapa, saya deketin, dia malah kayak tersinggung gitu, sinis gitu. Ada perasaan gimana gitu ya. Padahal kan kita baik-baik ingin ngobrol gitu ya, ingin nanyakan gimana kerjanya gitu kan. Paling tidak kita bisa saling bertukar pikiran. Nah itu juga dia padahal kita datangin sesama kita gitu. Dia malah seolah-olah ingin menghindar gitu. Nah maksudnya itu ini jika terjadi dengan disabilitas yang datang yang memiliki karakter seperti itu gitu. Jadi mereka sensitif gitu. Karena mungkin mereka ada juga yang berpikir, ah jangan kasihanin gue dong, kan gitu bahasanya. Gue bisa kok gitu. Nah itu hal-hal yang makanya nanti tinggal dikombinasi aja Pak antara SOP dengan pelaksanaan di lapangan. Jadi misalnya datang, dilihat dulu, diperhatikan gitu kan. Begitu dia mencari, Pak tolong bantu angkat kursi roda, misalnya berangkat sendiri ya. Kadang-kadang saya juga suka minta tolong kalau lagi berangkat sendiri. Waduh, gimana nih nurunin kursi roda? Karena kursi roda saya kan berat tuh. Nah, saya panggil tuh, Pak security bisa bantu saya nggak angkatin kursi roda? Nah, gitu. Itu bisa gitu. Jadi kurang lebih seperti itu yang jika berhadapan dengan teman-teman yang kadang-kadang sensitifnya itu tinggi, Pak. Gitu. Terus kedua masalah tadi apa tunarungu ya? Ah, ah. Apa maksudnya kalau ada teman-teman disabilitas yang rungu bicara bagaimana berkomunikasinya gitu ya. Nah itu Bapak bisa misalnya berbicara dengan tulisan apa menggunakan komunikasi tulisan. Seperti Pak Nanang bilang tadi ada aplikasi terjemahan bahasa itu mereka pasti paham. Atau kalau ribet pakai pulpen aja. Apa keperluannya gitu. Saya ini gitu kan. Nah, nanti Bapak bisa bantu. Oke, dianterin ke sini kan. Karena teman-teman tunarungu ini tidak semuanya bisa berbahasa isyarat. Tidak semuanya. Yang bisa berbahasa isyarat itu yang bersekolah. Kalau mereka nggak sekolah, itu mereka nggak akan bisa bahasa isyarat. Jadi bahasanya istilahnya bahasa alam gitu ya. Saya pernah ada pengalaman, saya kedatangan teman-teman tunarungu 30 orang di rumah saya. Motornya parkir di depan rumah saya banyak ya. Sampai tetangga saya bingung. Pak Norman tamunya banyak, ada 30 motornya ada 30-an. Orangnya banyak di dalam rumah, tapi kok nggak ada suaranya? Kan bingung. Biasanya kan 5 orang aja, 10 orang pasti rame kan? Tetangga nih, misalnya Ibu Anggi kedatangan tamu saudara, wah rame kan, ketawa-ketawa kan. Ini 30 orang, bingung tetangga saya kan. Ini apa sih gua paranormal tamunya banyak tapi nggak ada suaranya. Ya kita jelasin, ini mereka teman-teman tunarungu, mereka pakai bahasa isyarat. Tapi kalau yang nggak ngerti bahasa isyarat, wah langsung bicaranya, ya kan? Pernah dengar kan kalau teman-teman tunarungu bicara yang nggak pakai bahasa isyarat,
Kita ngedengernya kan sampai gimana gitu kan. Nah itu jadi eh, untuk menghadapi teman-teman tunarungu sebenarnya tidak terlalu sulit Pak. Kasih aja pulpen sama tulisan. Tapi kalau dia nggak bisa baca tulis gimana? Nah itu dia yang rada-rada ini juga tuh PR tuh. Dia nggak bisa baca tulis. Nah gitu. Jadi ya inilah nanti bahasa lapangan lah kalau udah kayak gitu. Ya. Terus satu lagi tadi apa Pak? Tiga ya kalau nggak salah. Oh iya. Disabilitas itu istilahnya istilah penyandang cacat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 2016. Itu yang dinyatakan resmi oleh pemerintah. Kalau difabel itu bahasa diambil dari luar negeri, disable. Jadi kemampuan khusus, kemampuan apa sih namanya? Ada juga yang bilang different able, kemampuan yang berbeda gitu ya. Nah, banyak teman-teman yang suka pakai disable, ada juga yang disabilitas gitu. Ya, cuma saran saya kita pakai disabilitas. Karena itu program pemerintah seperti itu. Itu Pak, kasih. Gimana Pak Tukijan? Jelas? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan diskusinya ya teman-teman semua. Karena keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab ini harus dicukupkan sampai sini. Kalau ada pertanyaan yang masih mau ditanyakan, bisa di email ke narasumber. Nanti ada tertera di layar email narasumber. Nah, kita sudah di penghujung acara ya. Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi informasinya tentang pelayanan publik ramah disabilitas. Kita akhiri sesi diskusi ini dengan closing statement dari Bapak Norman terlebih dahulu. Ya, mungkin hari ini kita bicara di sini terkait masalah layanan untuk teman-teman disabilitas. Ini menjadi sebuah eh, kebutuhan yang tidak boleh kita anggap sepele, tidak boleh kita remehkan. Karena setiap orang atau manusia, khususnya juga warga negara Indonesia, kita sepakat bahwa pembangunan berprinsip no one left behind. Tidak boleh satupun orang yang tertinggal dalam hal pembangunan, dalam hal menikmati pembangunan, dalam hal mereka bisa beradaptasi dalam pembangunan. Jadi upayakan hal-hal semacam ini lebih maksimal lagi. Ya mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa merasakan makna atau arti dari pembangunan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selanjutnya dari Mbak Raisa. Ya, baik Bapak Ibu semua. Tadi kami sudah menyampaikan banyak dan juga praktik baik gitu ya yang bisa Bapak Ibu tiru. Kami harapannya tentu dengan adanya komitmen dari Bapak Ibu ini merupakan sebenarnya investasi ya untuk jangka panjang. Apa yang kita kerjakan saat ini akan kita tuai dan akan kita rasakan juga semuanya di kemudian hari. Karena ingat kita semua akan masuk dalam kelompok rentan juga di suatu saat nanti. Jadi ketika kita sudah membangun pondasinya dari sekarang, kita sudah membangun komitmennya dari sekarang untuk pelayanan-pelayanan dan juga aksesibilitas gitu di tempat pelayanan, yang akan merasakan adalah kita juga nantinya ke depannya ketika kita menjadi kelompok rentan, dan kita bisa kapan saja juga bisa tiba-tiba menjadi kelompok rentan. Jadi semangat terus Bapak Ibu dalam memberikan pelayanan publik yang ramah kelompok rentan. Dan tentunya harus dilakukan dalam sepenuh hati dari dalam diri, tidak hanya ketika ada penilaian dan juga ada yang datang gitu ya untuk menilai di tempat Bapak Ibu. Mungkin seperti itu. Iya, kalau dari saya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi Bapak Ibu setinggi-tingginya karena sudah dilaksanakan kegiatan pada pagi sampai siang hari ini. Karena tidak semua instansi, tidak semua unit memiliki satu pemahaman yang sama, satu arah yang sama, satu isi kepala yang sama. Bahkan untuk merancang suatu kegiatan seperti ini pun belum tentu kepikiran oleh mereka seperti itu. Jadi ini sebagai suatu eh, satu langkah lebih depan lah daripada instansi yang lainnya. Dan tentunya yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dan kita semua, eh, setiap proses yang kita laksanakan tentunya tidak akan menghasilkan hasil yang sia-sia, pasti akan ada hasilnya. Baik
kita tidak perlu jauh-jauh melihat pengguna pelayanan yang akan datang ke kantor kami dan sebagainya. Tapi kita bisa melihat dari lingkungan kecil di sekitar kita terlebih dahulu. Tadi Barisa juga menyampaikan bahwa kita semua memiliki potensi yang sama untuk masuk pada kategori kelompok rentan tersebut. Dan tidak perlu jauh-jauh menunggu pengguna layanan datang atau mungkin pengguna kursi roda, disabilitas netra, disabilitas rungu dan sebagainya. Tapi kita mencoba untuk memposisikan bahwa kita menyediakan terlebih dahulu. Karena banyak masyarakat yang tidak datang kantor kami, kantor kita dan sebagainya karena kita masih belum menyediakan aksesnya. Seperti itu. Dan semoga setiap langkah dan juga usaha dari Bapak Ibu sekalian, upaya dari Bapak Ibu sekalian mendapatkan suatu balasan yang kalau tidak di dunia menjadi tabungan nanti kita di akhirat dan juga selanjutnya seperti itu. Dan semoga untuk selanjutnya setiap petugas pelayanan, setiap pimpinan dan semuanya diberikan kesehatan, kemudian dan juga kemudahan, kelancaran dan keberkahan pada setiap langkahnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Amin ya Robbal Amin. Terima kasih kepada para narasumber. Kita berikan apresiasi dulu dong buat narasumber kita. Selanjutnya seperti yang telah disampaikan nih di awal bahwa akan ada souvenir bagi penanya terbaik. Siapa ya penanya terbaiknya ya? Kita lihat dulu. Mas Adit dan Pak Tukijan. Selamat Mas Adit dan Pak Tukijan. Kami mengucapkan selamat kepada penanya terbaik, Pak Tukijan dan Mas Adit. Bapak Ibu peserta sekalian, dengan demikian maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Kami berharap acara ini bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada seluruh peserta yang hadir. Kemudian kami informasikan bahwa link daftar hadir, unduh materi, dan sertifikat dapat diakses pada link yang telah di-share panitia pada layar di link /purpose-gatrik. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan literatur dengan tema seputar ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan, dapat menghubungi Pustakawan Ditjen Ketenagalistrikan Ibu Ernawati, Mbak Dina Andriani, dan Muhammad Nur. Juga untuk mengetahui informasi terkini dan buku-buku terbaru, bisa di-follow akun IG-nya Pustakaan Ditjen Gatrik di @perpus.gatrik. Atau dengan bisa mengakses website Perpus Gatrik di gatrik.estm.go.id/perpus. Saya Naila, mewakili panitia, mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan acara seminar kali ini. Saya akan menutup acara sharing session layanan publik ramah disabilitas pada hari ini. Izinkan saya membaca sebuah pantun ya teman-teman. Mohon dibantu cakepnya ya. Belum, tapi belum. Jahit baju pakai jarum. Jarum patah ganti peniti. Bertemu kawan disabilitas di tempat umum, bantulah dengan sepenuh hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik aja tiga dua ya. Ya.